2 Samuel 9 ayat 1-13 demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mefiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan kau tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Adakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintah tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Saya akan membagikan berita tentang Daud dan Mefiboset ini yang saya ambilkan sumbernya adalah dari Yasperin, Yayasan Penerbitan Injil Indonesia, ada di Surabaya. Ini beritanya berasal dari kadang Watchmeni, kadang Witnessly. Ya, mengapa saya memberitakan ini adalah bagi pembangunan gerejanya, tubuh Kristus. Mengenai Mefiboset ini yang duduk di meja persembahan seorang raja, perlakuan Raja Daud kepada anak Yonatan yang bernama Mefiboset ini paling tidak membicarakan 6 hal. Yang pertama adalah Mefiboset itu keadaannya timpang kakinya. Sebenarnya Mefiboset itu tidak patut menerima karunia, tetapi faktanya dia telah menerimanya dari Raja Daud. Demikian juga dengan aplikasinya terhadap kita adalah kita dengan Allah, ya. Kita ini seperti Mefiboset yang tidak patut menerima karunia, tetapi Allah faktanya kita telah menerimanya. Allah telah memberikan kepada kita. Nah, keadaan kita itu timpang, tidak berdaya, tidak bisa menghampiri, tidak bisa berjalan menghampiri Allah, tidak bisa datang kepada Allah. Tapi Allah lah yang datang kepada kita sebagai karunia, bukan hasil usaha kita. Hal yang kedua adalah Daud dengan kasih karunia memperlakukan Mefiboset.
Daud menyuruh orang mengambil Mephiboset. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang mengutus anaknya datang ke dunia mencari kita melalui Tuhan Yesus Kristus, membawa kita kembali ke hadapan Allah. Hal yang ketiga adalah pertobatan manusia. Mephibosetlah yang salah, karena itu ia perlu bertobat. Daud tidak bersalah, karena itu Daud tidak bertobat. Allah tidak perlu bertobat, kitalah yang perlu bertobat. Hal yang keempat adalah sepasang kaki di bawah meja. Mephiboset diundang di meja raja makan hidangan raja. Di bawah meja kakinya timpang, tapi di atas meja itu penuh hidangan raja. Anda tidak perlu melihat diri sendiri, introspeksi. Kaki yang timpang, lihatlah yang Allah telah berikan. Betapa limpahnya, kita patut menikmatinya. Hal yang kelima adalah sikap Mephiboset terhadap Daud. Saat Daud dalam pelarian kembali ke Yerusalem, Mephiboset selama raja lari itu tidak membersihkan kakinya, ia tidak memelihara janggutnya, pakaiannya juga tidak dicucinya. Mephiboset memiliki hati seorang janda. Daud yang memperlakukan kata Mephiboset, Daud yang memperlakukan aku dengan kasih karunia sudah tidak di sini lagi, meskipun mereka Absalom dan kawan-kawan tidak mencelakai aku, tetapi aku telah tidak berminat lagi. Kemudian saat Daud kembali dari pelarian, ia menyongsong Raja Daud. Yang masih Sibah hamba Mephiboset menipu Mephiboset, namun dia tidak membela diri di hadapan Raja Daud. Yang dia perhatikan cuma Raja Daud kembali dengan selamat. Mephiboset sudah tidak mempedulikan lagi harta warisannya. Saudara-saudari Tuhan, di dalam Tuhan, di hadapan Allah kita mempunyai pengharapan apa? Mempunyai tuntutan apa? Apakah masih memiliki perhitungan untuk diri sendiri atau semuanya untuk Dia? Semoga sejak hari kita nampak bahwa segala sesuatu kita adalah miliknya, milik Allah, kita hanya memperhatikan kehilangan di pihak Allah saja. Jika Dia mendapatkan sesuatu, itu sudah cukup bagi kita. Yang keenam, Daud melindungi Mephiboset. Pada masa Raja Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun karena hutang darah Saul kepada orang-orang Gibeon. Untuk penebusan dosa itu haruslah diserahkan 7 anak laki-laki dari keturunan Saul kepada mereka. Tetapi Daud mengasihi Mephiboset sehingga dia memberikan 7 orang lainnya. Perkara ini memberitahu kita bahwa setiap orang yang sudah beroleh selamat melalui Tuhan Yesus pasti tidak akan binasa lagi. Jika Daud bisa dari awal hingga akhir melindungi Mephiboset, apakah Allah tidak bisa melindungi kita sampai pada kesudahannya? Semoga peristiwa Daud dan Mephiboset ini memberikan terang dan wahyu ilahi kepada kita. Kita yang tidak memiliki kedudukan mendapatkan karunia, tetapi karena Allah mengasihi manusia, memberikan karunia-Nya, Ia datang kepada kita, Dia memulihkan kita untuk menikmati Dia yang kaya limpah. Kita patut bersyukur, memuji, dan kita harus yakin Tuhan akan menyelesaikan, menyempurnakan kita sampai kesudahannya, sampai kita layak menjadi mempelai perempuan Kristus. Puji Tuhan. Amin.